3 hari setelah hilangnya Raka, seorang gadis bernama Sari, teman dekat Raka sejak kecil, tidak percaya Raka bisa begitu saja hilang. Ia merasa ada yang aneh. Di malam Raka hilang, ia menerima pesan suara dari Raka. Tapi suara itu bukan suara Raka. Rekaman itu hanya berdurasi 10 detik dan hanya terdengar suara napas berat disusul bisikan lirih. "Jangan percaya, mereka bohong. Aku masih di sini." Sari merinding, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia memutuskan melakukan sesuatu yang dilarang. Melewati jalan Liwi Hideng tepat di malam ketiga, jam 11 malam. Dengan membawa senter dan buku doa, Sari melangkah ke jalan itu. Angin langsung berubah dingin. Suasana malam itu aneh. Tidak terdengar suara jangkrik, tidak ada nyamuk, bahkan suara hujan pun menghilang seolah ia memasuki ruang vakum. Tiba-tiba langit terbelah oleh petir dan di hadapannya muncul gerbang kayu tua yang tidak pernah ada sebelumnya di jalan itu. Gerbang itu tertulis dengan huruf merah, "Yang masuk tak akan sama saat kembali." Sari tetap melangkah. Begitu ia melewati gerbang itu, dunia berubah. Langit berwarna keunguan, pohon-pohon membungkuk seperti sedang mengawasinya, dan jalanan kini dipenuhi bayangan-bayangan hitam tanpa wajah. Di ujung jalan, Sari melihat sesosok pria terduduk lemas. Rambut acak-acakan, pakaian sobek-sobek. Ia mengenalnya, Raka. "Raka!" teriak Sari, berlari menghampiri. Tapi Raka menoleh dengan tatapan kosong. "Kamu tidak seharusnya ke sini. Aku datang buat bawa kamu pulang. Sudah terlambat. Mereka tahu kamu di sini." Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik bayangan pepohonan muncul makhluk-makhluk tinggi kurus, bermata kosong, bersuara seperti tulang patah. Mereka bergerak cepat, mengitari Sari dan Raka. "Satu jiwa harus tetap tinggal." Suara itu terdengar dari langit. Menggenggam tangan Raka, ia berteriak pada kekuatan itu, "Ambil aku, biarkan dia pulang." Makhluk-makhluk itu mendekat, membentuk lingkaran, dan tiba-tiba cahaya menyilaukan menyelimuti Raka. Dalam sekejap, ia menghilang. Sari tersenyum. "Akhirnya kamu selamat." Tapi senyum itu berubah jadi ketakutan saat ia merasakan tanah di bawahnya mulai retak. Tangan-tangan hitam keluar dari celah tanah, menarik kakinya, membawanya masuk dalam kegelapan. Sari pun menghilang.
Esok paginya, warga desa terkejut ketika melihat Raka kembali pulang dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia tidak bicara, tidak makan, hanya duduk diam menatap dinding. Tapi malam harinya, ibunya melihat Raka berdiri di depan cermin, tersenyum aneh. Lalu suara perempuan terdengar dari mulut Raka. Dia di sini dan aku bersamanya. Kalau kamu mau, cerita ini bisa berlanjut ke bagian kisah bagaimana Sari di dunia gelap atau perubahan Raka setelah kembali. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.